Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah siap belum? Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya pada pagi hari ini. Perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu, saya Bu Ika Sukatini SDN Tambah Mulyono 2. Hari ini saya akan memberikan materi yaitu terkait modul ajar. Ini kan saya gitu. Bisa. Belum. Iki urung materi ini urung iseng apa ya? Oh, jendela. Kan jendela. Jika terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu mohon diperhatikan dalam pembelajaran komunitas belajar kita hari ini ada kesepakatan belajar yang pertama, semua orang nanti semua Bapak Ibu guru memiliki kesempatan untuk berpendapat. Berikutnya jika ada satu orang yang berbicara, maka yang lainnya nanti mohon untuk mendengarkan terlebih dahulu. Untuk aturan yang ketiga, kalau Bapak Ibu guru nanti mau berpendapat, saya harap nanti mengajukan atau resen terlebih dahulu ya berpendapat, nanti resen dulu. Yang keempat yaitu dalam mengikuti kelas nanti, Bapak Ibu guru saya harap dengan mengikutinya dengan perasaan yang sangat bahagia. Selanjutnya nanti kalau Bapak Ibu guru mau menyampaikan pendapat, nanti Bapak Ibu bisa menyalakan video terlebih dahulu. Nah, ini kesepakatan kelas yang Bapak Ibu guru sepakati. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yaitu terkait modul ajar. Tentunya Bapak Ibu tidak asing lagi yaitu dengan pengertian modul ajar. Memang untuk pengertian modul ajar ini dalam kurikulum Merdeka. Untuk kurikulum yang lama Bapak Ibu guru menyebutnya yaitu dengan pengertian RPP. Nah, modul ajar itu merupakan salah satu perangkat ajar yaitu yang berupa dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen atau penilaian yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Sehingga modul ajar tadi itu bersama dengan RPP atau rencana pembelajaran yang memuat rencana pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, untuk selanjutnya yaitu pentingnya modul ajar. Mengapa modul ajar itu sangat penting? Yaitu karena untuk memberikan panduan dan strategi guru dalam membantu mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, jika ada satuan pendidikan
yaitu menggunakan modul ajar yang disediakan oleh pemerintah, maka modul ajar tersebut ini akan dipadankan atau disamakan dengan RPP plus atau mempunyai nilai yang lebih. Karena apa? Karena modul ajar tersebut itu memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan dengan RPP. Untuk yang ketiga, jika ada satuan pendidikan tadi mengembangkan modul ajarnya secara mandiri, maka modul ajar tersebut itu bisa dipadankan atau disamakan dengan RPP. Untuk satuan pendidikan yang menggunakan berbagai perangkat ajar, yaitu termasuk modul ajar atau RPP. Dan kelengkapan komponen dan format yang beragam sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid di satuan pendidikan tersebut. Dan selanjutnya yaitu tujuan pengembangan modul ajar. Tujuan pengembangan modul ajar yaitu untuk menyediakan perangkat ajar yang dapat memandu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam penggunaannya, guru tadi memiliki kemerdekaan untuk apa? Yaitu untuk memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Yang kedua yaitu menyusun sendiri modul ajar tadi sesuai dengan karakteristik siswa, sesuai dengan satuan pendidikan tadi. Selanjutnya, kriteria yang harus dimiliki oleh modul ajar. Ini ada 4 kriteria. Yang pertama yaitu esensial atau yang penting, itu pemahaman konsep dari setiap materi tadi melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Untuk kriteria yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menumbuhkan minat belajar dan melibatkan murid secara aktif dalam proses belajar. Nah, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Untuk kriteria yang ketiga, yaitu relevan dan kontekstual. Nah, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, serta sesuai dengan konteks waktu dan lingkungan murid. Untuk kriteria yang keempat yaitu berkesinambungan, yaitu keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar murid, yaitu sesuai dengan fase A yaitu kelas 1 2, fase B kelas 3 4 dan fase C kelas 5 dan 6. Komponen modul ajar. Nah, komponen modul ajar itu modul ajar sekurang-kurangnya berisi tujuan pembelajaran. Nah, langkah pembelajaran yang mencakup media pembelajaran ini yang akan digunakan. Asesmen serta informasi dan referensi belajar lainnya yang akan membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk komponen yang ketiga yaitu komponen modul ajar tadi bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhannya. Komponen yang ketiga, guru di satuan pendidikan tadi diberi kebebasan untuk apa? Untuk mengembangkan komponen dalam modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar murid. Nah, sekarang komponen inti modul ajar itu meliputi atau bisa dijabarkan yaitu menurut tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dalam komponen modul ajar yang pertama, tujuan pembelajaran itu harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus juga bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen atau penilaian sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Yang kedua, tujuan pembelajaran itu akan menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, asesmen yang akan digunakan. Yang ketiga, yaitu tujuan pembelajaran itu juga bisa mencakup dari berbagai bentuk, mulai dari pengetahuan, fakta dan informasi, prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, serta pemikiran kolaborasi dan strategi komunikasi. Selanjutnya untuk komponen inti dari modul ajar yaitu masuk ke kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran itu mencakup ada 2 hal, yaitu yang pertama mencakup urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk pembelajaran alternatif,
dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar yang direncanakan dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama pendahuluan, kedua inti, dan ketiga penutup dengan berbasis pada metode pembelajaran aktif. Komponen yang ketiga yaitu masuk ke rencana asesmen. Untuk rencana asesmen ini mencakup instrumen serta dapat melakukan penilaian. Kriteria pencapaian itu harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditentukan. Yang kedua, asesmen juga berupa formatif atau maupun asesmen sumatif. Namun kedua jenis asesmen tadi ini tidak harus selalu digunakan dalam modul ajar, melainkan dapat disesuaikan tergantung dengan cakupan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Yang ketiga yaitu dalam merencanakan asesmen, guru juga perlu memahami salah satu prinsip asesmen dalam kurikulum Merdeka, yaitu dengan mendorong penggunaan berbagai bentuk asesmen, bukan hanya tes tertulis saja. Karena hal ini dilakukan agar pembelajaran bisa lebih terfokus pada kegiatan yang bermakna, serta informasi atau umpan balik dari asesmen tadi tentang kemampuan murid juga menjadi lebih kaya dan bermanfaat dalam proses merencanakan pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dipusatkan, yaitu yang pertama dalam pembelajaran tersebut harus berpusat pada murid. Yang kedua, bersifat proaktif. Yang ketiga, lebih memperhatikan kualitas. Yang keempat, menggunakan pembelajaran yang bervariasi, yaitu pembelajarannya itu ada 3, konteks, proses, produk, dan proses. Selanjutnya bersifat dinamis, terus menjadi rujukan untuk asesmen diagnostik, perspektif penilaian, yaitu meliputi 3 asesmen, yaitu asesmen for learning, asesmen of learning, dan asesmen as learning. Untuk asesmen of learning itu penilaian hasil belajar itu dilakukan di akhir program pembelajaran dan tujuannya untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai. Nah, untuk contoh asesmen of learning tadi, contohnya itu bentuk ujian nasional atau ujian sekolah atau tes sumatif. Nah, untuk asesmen for learning atau penilaian untuk proses belajar itu dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, yaitu sebagai dasar untuk melakukan perbaikan PBM. Nah, contohnya bentuk penugasan seperti presentasi, proyek, kuis, tes formatif, atau memberikan umpan balik terhadap pembelajaran. Nah, untuk yang ketiga, asesmen as learning itu dilaksanakan selama PBM atau proses pembelajaran berlangsung dengan melibatkan peserta didik aktif dalam kegiatan penilaian. Tujuannya yaitu untuk menjadi bahan belajar siswa dalam berpartisipasi dalam kemampuan sendiri, yaitu dengan mengikut sertakan menentukan teknik dan prosedur dalam penilaian. Nah, bentuk atau contoh dalam penilaian asesmen as learning yaitu penilaian terhadap kemampuan diri, yaitu bisa penilaian diri dan penilaian antar teman. Nah, sekarang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Cakupan pembelajaran berdiferensiasi ini meliputi 4 tahap, yaitu dengan cara kontens atau proses, yang ketiga produk, yang keempat yaitu dengan lingkungan belajar. Untuk pembelajaran berdiferensiasi proses yaitu bervariasi. Prosesnya yaitu untuk memahami materi. Yang kedua, memperhatikan gaya belajar murid. Yang ketiga, dengan membaca buku atau bisa melihat video, wawancara, mengamati lingkungan, dan sebagainya. Selain itu, anak-anak juga bisa belajar mandiri, berkelompok, atau tutor sebaya. Contohnya, sama ada anak yang belum bisa memahami dalam pelajaran tertentu, maka bisa dilaksanakan dengan tutor sebaya atau minta
bantuan dengan temannya yang sudah bisa. Untuk yang kedua yaitu dengan diferensiasi konten. Untuk berdiferensiasi konten yaitu kontennya itu sangat bervariasi. Aktivitasnya bisa sama dengan konten yang berbeda. Contohnya bercerita tentang tema yang akan dibahas dengan konten yang berbeda, misalnya tentang pengalaman naik kendaraan. Yang ketiga, diferensiasi produk. Untuk berdiferensiasi produk ini sangat bervariasi produknya dengan memperhatikan minat dan kecerdasan majemuk murid. Contohnya yaitu dengan membuat karya tentang alat transportasi. Maka murid bisa membuat karya tersebut sesuai dengan minatnya, seperti puisi, lagu, prakarya, memanfaatkan bahan bekas pakai, atau menulis cerita tentang alat transportasi. Nah, sekarang untuk modul ajar berdiferensiasi. Definisi dari modul ajar berdiferensiasi yaitu modul ajar yang dirancang dengan apa? Dengan memperhatikan kebutuhan dan gaya belajar siswa yang berbeda. Nah, untuk karakteristiknya yaitu menyediakan berbagai pilihan aktivitas dan strategi pembelajaran. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan mereka. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Manfaat dari modul ajar berdiferensiasi, yaitu manfaatnya yang pertama bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran, terutama dalam menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa, yaitu secara individual. Dengan modul ajar berdiferensiasi, maka guru bisa mengakomodasi perbedaan kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa, sehingga setiap siswa itu bisa belajar sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Selain itu, modul ajar yang berdiferensiasi juga bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, mengurangi kejenuhan, serta memperluas pemahaman siswa karena materi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu masing-masing. Nah, sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, monggo dulu untuk membuka sesi pertanyaan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Disematkan di kolom chat ya, Bu. Contoh belajar. Iya. Tentunya ada dulu, yaitu terkait komponen-komponen dalam modul ajar tersebut.
Saya berikan contoh ya Bu Lul ya untuk modul ajar yang sekarang. Sebentar saya carikan. Sebentar. Sebentar Bu. Saya izin share screen dulu ya. Nah, ini adalah contoh salah satu belajar yang berdiferensiasi. Ini kolomnya. Nah, untuk perbedaan modul ajar yang kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka ini yaitu terkait dengan komponen yang pertama yaitu identitas modul. Untuk yang kurikulum 2013 itu sangat tidak kompleks seperti ini. Untuk yang kurikulum Merdeka ini sangat lengkap dan kompleks. Dari nama penyusun, institusi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, mata pelajaran, fase atau kelas. Kalau dulu RPP 2013 kan cukup dengan kelas, tidak dengan fase. Terus mencakup semester, topik, materi, alokasi waktu, karakteristik, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila ini juga tidak ketinggalan untuk kurikulum IKM ini. Terus sarana prasarana, target peserta didik, jumlah peserta didik, model pembelajaran, metode pembelajaran. Nah, untuk identitas modul ini tidak harus seperti ini. Karena apa? Menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik di satuan pendidikan tersebut. Umpama dalam satuan pendidikan tersebut belum adanya yaitu proyektor, maka dalam memodifikasi modul ajar ini harus disesuaikan dengan satuan pendidikan yang belum bisa menyediakan proyektor. Jadi tidak paten seperti ini, bisa dirubah sesuai dengan kondisi di satuan pendidikan tersebut. Untuk identitas modul sudah, sekarang yang komponen inti. Komponen inti dalam IKM yaitu adanya capaian pembelajaran atau CP. Untuk fase A yang saya beri contoh ini berdasarkan elemen negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu mengenal karakteristik lingkungan, tempat tinggal, dan sekolah. Terus selanjutnya setelah kita menentukan CP ini diambil dari CP yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi untuk CP ini tidak boleh dirubah karena kita tinggal mengambil saja dan tidak boleh dimodifikasi atau dirubah. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita mengambilnya dari CP, yaitu dengan yang pertama mengenal karakteristik lingkungan tempat tinggal dan sekolah. Ini diambil dari CP yang pertama. Terus dijabarkan menjadi 3 CP. Setelah itu, setelah kita mendapatkan CP dari pemerintah tadi, terus menjabarkan menjadi tujuan pembelajaran atau ATP, kita kembangkan menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, untuk ATP ini juga tidak semuanya mencakup pada tujuan pembelajaran, karena untuk ATP ini menyesuaikan dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pembelajaran di dalam kelas, disesuaikan dengan tingkat pembelajaran tadi di dalam kelas. Contoh sama
materi yang akan saya sampaikan ini kan mengenai denah rumah ya, yaitu saya akan berfokus dengan mengamati video atau gambar denah rumah. Maka saya mampu menganalisis denah rumah dengan tepat, yaitu saya menggunakan C4 menganalisis, kognitifnya menganalisis yaitu dengan konseptual. Yang kedua, saya akan melaksanakan diskusi, yaitu siswa nanti mampu menyajikan gambar dan menuliskannya nama rumah dengan percaya diri. Nah, untuk komponen inti yang keempat yaitu tentang pemahaman bermakna, yaitu peserta didik bisa menunjukkan pemahaman terkait karakteristik lingkungan tempat tinggal sebagai bagian dari wilayah NKRI. Untuk komponen inti yang kelima yaitu pertanyaan pemantik itu harus ada dalam RPP berdiferensiasi ini. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran, ini mencakup kegiatan inti, ini juga masih sama untuk RPP yang dulu K13, ini juga ada, yaitu kegiatan awalnya ini harus jelas, yaitu berapa menit. Untuk kegiatan awal ini saya ambil 10 menit. Kegiatan pembelajarannya itu siswa berbaris di depan kelas dengan rapi. Nah, ini saya menggunakan muatan inovatif pembelajaran saintifik TPK dan baca yaitu dengan budaya positif. Setelah itu anak-anak mempersilakan untuk berdoa dengan dipimpin oleh temannya yaitu dengan PPK religius untuk menanyakan kabar, kedisiplinan dan selanjutnya. Ini harus ada persepsi juga, orientasi, dan juga ada muatan inovatif atau saintifik model pembelajarannya itu harus lengkap untuk kurikulum Merdeka ini. Untuk kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti. Ini saya ambil 50 menit yaitu meliputi beberapa tahap. Untuk tahap yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Nah, untuk orientasi yang pertama yaitu saya mengamati gambar denah. Itu saintifik mengamati. Terus selanjutnya tahap yang kedua mengorganisasi kegiatan pembelajaran. Siswa bersama kelompok ini nanti melaksanakan atau mengerjakan LKPD yang sudah disiapkan oleh gurunya tadi dengan berkolaborasi kelompok, yaitu kita melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi. Tahap yang ketiga, membimbing atau menyelidiki individu dan kelompok, yaitu siswa dalam kelompok tadi melakukan aktivitas pembelajaran yang mengerjakan LKPD. Tadi gurunya juga harus membimbing dalam mengerjakan kelompok tadi. Tahap yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah guru membimbing anak-anak dalam mengerjakan tugas, tahap yang berikutnya mengembangkan atau menyajikan. Maka murid maju ke depan untuk menampilkan hasil karyanya yang sudah dikerjakan pada RKPD, tampilkan di depan kelas secara bergantian. Untuk tahap yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setelah itu setelah tampilkan atau presentasi di depan kelas, maka guru bersama murid menanggapi hasil presentasi dan memberikan penguatan pada pembelajarannya. Untuk yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini juga meliputi kesimpulan, refleksi, dan tidak kalah pentingnya yaitu masalah asesmen. Asesmen ini dilakukan yaitu di awal pembelajaran, asesmen penilaian sikap, formatif, dan sumatif. Selanjutnya untuk kegiatan pengayaan dan remedial juga tidak kalah pentingnya dalam pembelajaran ini. Pembelajaran juga harus dicantumkan juga. Untuk yang berikutnya lampiran. Dalam RPP berdiferensiasi ini juga ada komponen lampiran yaitu bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, instrumen penilaian, glosarium, dan daftar pustaka. Nah, ini sekilas contoh RPP ini LKPD untuk kelas 1, ini LKPD-nya denah rumah, LKPD berikutnya. Ini contoh soal evaluasi. Lampiran penilaian juga harus disertakan juga dalam penilaian pelajar profil Pancasila. Ini harus ada juga.
aspeknya diamati atau rubrik-rubriknya kita lampirkan dalam RPP tersebut. Penilaian formatif, LKPD-nya, terus aspek yang akan dinilai, skor penilaiannya juga harus ditampilkan. Nah, ini kisi-kisi penilaian sumatif juga harus ada dalam RPP tersebut. Ini lampiran media. Nah, bursarium, selanjutnya daftar pustaka. Nah, ini sekilas contoh RPP yang bisa saya bagikan Bu Luul, kalau lebihnya mohon maaf. Monggo ada yang mau bertanya. Terima kasih. Kita. Halo. Yang paling kecil kan ada yang paling kecil sama paling besar. Bagaimana Bu? Adakah yang belum jelas? Ya. Suaranya hilang dulu. Suaranya hilang. Silakan. Iya. Untuk P5, apa untuk P5 sama Bu. Komponennya berbeda dengan modul ajar. Untuk P5 ini berbeda karena cakupan materinya itu sangat berbeda. Ya, sebentar saya bukakan dulu ya Bu Lul ya.
Baik, saya izin share screen dulu ya. Ini adalah salah satu contoh modul ajar P5, yaitu dengan tema kearifan lokal. Ini contohnya untuk kelas 4 fase B. Aku ingin eksplorasi budaya sekolahku. Nah, ada sarana dan prasarana juga perangkat. Ini contohnya relevansi proyek dengan topik. Ini juga harus ada, yaitu budaya tradisional sangat penting. Terus diharapkan nanti bisa membentuk P5 dengan tema kearifan lokal. Untuk target yang harus dipenuhi untuk modul P5 yaitu nanti peserta didik bisa mencapai dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu dengan mandiri, gotong royong, dan kreatif. Tujuannya yaitu nanti peserta didik mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan serta berkomunikasi dengan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dimensi yang pertama yaitu dimensi mandiri. Nah, ini meliputi elemennya nanti bisa diambil dari cakupan materi atau capaian pembelajaran CP. Untuk elemen, terus sub elemen juga harus ada dengan mengembangkan refleksi diri, target pencapaian di akhir fase. Ini harus dipenuhi, yaitu dengan melakukan refleksi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan prestasi dirinya serta situasi yang dapat mendukung dan menghambat pembelajaran dan pengembangan dirinya. Selanjutnya untuk aktivitas ini bisa siswa melakukan resume tentang budaya sangga. Dimensi yang kedua bisa mengambil yaitu dimensi gotong royong. Ini harus dilakukan secara kolaborasi sesuai dengan elemen yang diambil. Untuk sub elemennya kerjasama. Target yang dicapai di akhir fase ini nanti menampilkan sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Oh, yes. Tapi contoh dimensi yang ketiga kreatif dengan elemen menghasilkan karya, terus sub elemen juga. Nah, untuk perkembangan sub elemen per fase yaitu sub elemen mengembangkan refleksi diri. Nah, ini dalam penilaian atau rubrik penilaiannya berbeda. Untuk proyek P5 yaitu ada belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Ini menyesuaikan dengan fase yang akan dilakukan pada kelas tersebut. Perkembangan subelemen per fase ini meliputi subelemen kerjasama. Untuk rubrik penilaiannya juga sama, disesuaikan dengan fase yang akan dilakukan. Perkembangan per fase ini juga masih sama. Untuk tahapan proyek ini meliputi tahap pengenalan, kontekstualisasi, tahap aksi, dan tahap refleksi serta tindak lanjut. Alur kegiatan proyeknya ini Bulul, asesmen dalam P5, aktivitas sosialnya, ini contoh-contohnya, aktivitas dalam kegiatan. Nah, ini juga literasi dan murid. Pengembangan asesmen di Ahnotinya juga. Nah, ini adalah sekilas contoh modul P5 yang bisa saya paparkan. Bagaimana Bu Luul? Sudah jelas?
bagi yang belum mengisi daftar hadir dibatasi sampai pukul berapa, Bu Luul? Baik. Ya, sama-sama. Apa sebelum ditutup kita melaksanakan foto bersama, Bu Luul? Kamera. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.